Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami. Sebelum kami beristirahat di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Selasa 17 Maret 2026, dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13 dimulai dari ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-46. Ayat pembimbing renungan ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, mutiara yang tak ternilai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menginginkan sesuatu sehingga kita harus melakukan atau melepaskan segala hal hanya untuk mendapatkan suatu hal tersebut? Dalam perumpamaan pada malam hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan sorga bukan sekedar aturan atau tempat, melainkan sebuah harta yang begitu mempesona. Seorang pedagang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari yang terbaik, sampai pada akhirnya ia menemukan sesuatu yang terbaik itu dari segala permata. Kerajaan sorga dalam nats kita seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Pedagang ini tidak diam, tetapi dia aktif. Dia tidak duduk diam, ia mencari. Dan ini mengingatkan kita bahwa pengenalan akan Tuhan memerlukan hati yang haus dan selalu rindu untuk bersekutu dengan Dia. Dan surga terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran Injil Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pedagang itu menemukan mutiara yang sangat berharga, ia menjual segala miliknya. Dan ini bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa keselamatan itu dapat dibeli, melainkan itu sebuah metafora tentang prioritas. Mengenal Kristus dan menjadi bagian daripada kerajaannya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada hobi, karir, bahkan ambisi pribadi kita. Pedagang tidak merasa rugi saat dia menjual hartanya yang lain. Mengapa demikian? Karena pedagang merasakan apa yang dia dapatkan jauh lebih indah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus mungkin menuntut pengorbanan, tetapi itu adalah pertukaran yang paling sangat menguntungkan. Karena itu mutiara yang berharga itu adalah Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Memang kita sering kali merasa lelah mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Hari ini kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah menemukan segalanya. Karena itu jangan biarkan hal-hal sementara menghalangi kita untuk memiliki mutiara yang abadi ini. Jangan sampai kita menggenggam kerikil dunia dengan begitu erat sehingga tangan kita terlalu penuh untuk menerima mutiara yang berharga dari Tuhan. Mari kita letakkan prioritas hidup kita kembali hanya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang layak menerima segalanya dari kita. Prioritaskan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena di muka bumi ini sifatnya sementara. Amin. Terima kasih Bapa atas kebenaran Injil yang telah kami dengar di malam ini.
Seringkali kami luput dengan nikmat dan manisnya tawaran dunia. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa itu semuanya hanya sementara. Kebersamaan kerajaan Allah, itulah prioritas utama kami. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat memakai hari-hari kami, hidup kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.